اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada. Mari kita awali pagi hari ini dengan membaca zikir dan membaca sholawat. Jika membaca Al-Quran, mudah-mudahan dengan itu Allah SWT membukakan pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Mari kita awali membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini hari Jumat pagi. Tidak lupa mari kita membaca surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan Allah SWT melapangkan langkah kita di hari Jumat ini dan juga memberikan cahaya antara kita dan Ka'bah atau Baitullah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk melakukan hijrah nanti di akhir zaman serta diselamatkan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bacaan surat Al-Fatihah dan surat Al-Kahfi tadi Allah Subhanahu wa taala meridai kita, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sehingga kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselamatkan Allah dari fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Baik teman-teman, melanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah dulu ya, kita selesaikan. Jadi kemarin kita sampai di surat Al-Fatihah, baru kita mulai dari surat Al-Fatihah. Di sini Allah SWT mengawali suratnya dengan alhamdu, dengan kalimat pujian, di mana kita tahu bahwa pujian merupakan atau kata alhamdu dari kata hamida, yahmadu, hamdan, muhammadan, mahmud, ahmad. Di situ Allah SWT secara tidak langsung menyandingkan nama nabinya, kekasihnya ya, dan di situ Allah SWT mengangkat nama Rasulullah Muhammad SAW, menyebutkan bahwa segala pujian ya, yang bermakna alhamdu bermakna anna kulla syai'in ya, bahwa segala sesuatu itu lillah Rabbil alamin. Segala pujian, segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Rabbul alamin, pemilik, pencipta, pengatur, pemelihara seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, dan dialah Allah zat yang maha pengasih, yang maha pemurah. Ar-Rahim, dan maha penyayang. Ar-Rahman, kita tahu bahwa Ar-Rahman yang artinya maha pemurah, tidak nama yang khusus hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang pun memakai nama Ar-Rahman. Dan di sini dijelaskan oleh bagian ulama, makna dari Ar-Rahman ini lebih luas daripada Ar-Rahim ya. Jadi kebalikannya yang selama ini kita pahami, Ar-Rahman ini nama Allah SWT, sifat Allah SWT yang kekal dari dunia hingga nanti di akhirat. Jadi Ar-Rahman ini bukan hanya milik bukan hanya diberikan Allah pada manusia di dunia, tetapi justru Ar-Rahman itu nanti akan sampai di hari kiamat. Artinya Allah SWT berbuat sesuai dengan namanya ya, berkehendak sesuai dengan namanya atau sifatnya. Ar-Rahman, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Yang kemarin sempat kita singgung bahwa Malik Yaumiddin, disinilah Allah SWT mengingatkan kita tentang sebuah hal, suatu peristiwa yang sangat besar, di mana di situ nanti kita akan menghadap Allah SWT, kembali pada Allah SWT, yang artinya hari akhirat ya. Jadi hari akhirat yang kita tahu Allah SWT menjelaskan bahwa hari akhirat atau hari Yaumul Akhir, Yaumuddin, ini didahului dengan sebuah peristiwa dahsyat di akhir zaman, yaitu terjadinya kiamah atau as-sa'ah atau hari kiamat.
di mana hari kiamat ini tidak akan terjadi kecuali dahulu dengan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan telah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil, dan sesungguhnya hari ini semua tanda-tanda kecil tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat ini telah terjadi. Maka sangat heran jika hari ini masih banyak ulama atau ustadz yang mengatakan bahwa kiamat itu masih lama, Imam Mahdi itu masih lama, Dajjal itu masih lama. Ini sangat ajib sekali, dari mana kesimpulan itu didapatkan. Padahal telah jelas di sini di surat Al-Fatihah saja sehari sebanyak tidak kurang dari 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Maka hendaklah kita perhatikan, benar-benar kita pahami. Mari kita ketika kita membaca surat Al-Fatihah, hendaklah kita benar-benar memahaminya, menghayatinya, sehingga Allah SWT menurunkan petunjuk dari surat Al-Fatihah ini. Sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam sebuah diskusi bahwa Allah membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Ya. Ini qasamtu Al-Fatihah, ini qasamtu Al-Fatihah baina qismaini. Atau dalam sebuah hadis yang semakna dengan itu, bahwa aku Allah SWT membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian, satu bagian untukku dan satu bagian untuk hambaku. Ya. Nah, ketika kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin dalam sholat, ya, maka Allah SWT membalas bacaan kita dengan Hamidani abdi, ya. Hambaku memujiku. Masya Allah, hamba atau kita sebagai hamba Allah SWT telah menyebutkan pujian untuk Allah SWT, di mana pujian itu merupakan akar kata dari nama Nabi kita Muhammad SAW, yang secara tidak langsung kita telah juga memuji Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah Rasul atau utusan Allah di akhir zaman. Beliaulah kekasih Allah, yang kemudian beliau Nabi Muhammad SAW sendiri menyebutkan di akhir zaman nanti akan ada seorang keturunan beliau yang akan memimpin umat Islam, yang akan mengembalikan keadilan, yang akan memeratakan, ya, kemakmuran. Disitulah akan banyak turun barokah minas sama'i wal ardi, yang akan memimpin dunia, yang akan merajai dunia ini selama kurang lebih 7 atau 8 atau 9 tahun. Ini yang wajib kita imani, karena inilah yang disampaikan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dikenal dengan nama Al-Mahdi. Disitulah Al-Mahdi yang mendapat petunjuk. Di surah Al-Fatihah ini pun kita diminta oleh Allah SWT, ketika kita membaca Al-Fatihah pasti kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina dari kata hada yahdi, huda. Disitulah kita meminta petunjuk. Maka sangat heran ketika kita meminta petunjuk setiap hari kepada Allah SWT. Dan di dalam hadis Rasulullah menegaskan akan kemunculan Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Maka ini adalah pesan yang sangat agung sekali, bahwa di akhir zaman kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya Al-Mahdi, orang keturunan Rasulullah, nasab Rasulullah SAW yang sambung sampai garis keturunan Hasan radhiyallahu anhu, yang akan muncul di tengah-tengah kezaliman, di tengah-tengah zaman yang penuh dengan bencana, fitnah, ketika manusia tidak lagi bisa bersabar, tidak lagi mampu atau sanggup untuk menahan beratnya ujian ini. Maka seharusnya kita jauh-jauh hari menyiapkan diri kita untuk menjemput hidayah Allah SWT, sebelum nanti Allah benar-benar memunculkan sosok yang namanya Imam Mahdi ini, sehingga kita pun siap dibimbing, dipimpin, diarahkan oleh nasab Rasulullah SAW. Jangan-jangan ketika nasab Rasulullah Muhammad SAW ini muncul, justru keadaan kita jauh dari hidayah Allah, justru keadaan kita jauh dari petunjuk dan bimbingan Allah SWT, sehingga kita termasuk kaum yang ingkar kepada petunjuk Rasulullah SAW. Ingat bahwa hidayah ini sangatlah mahal. Hidayah ini harus kita jemput. Maka awallah dengan memahami, mendalami surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah dengan baik, dengan pemahaman yang benar, dengan tenang, dengan khusyuk. Insya Allah
Allah akan menolong kita, Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan petunjuknya. Sebagaimana Allah menyebutkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Ya, Allah SWT menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kalau kita minta kepada Allah, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kita mohon pertolongan, maka sungguhnya tidak ada jalan untuk mendapat petunjuk dari Allah SWT kecuali kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu meraih jalan yang lurus, ya. Kita akan tidak bisa kita mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus kecuali atas pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, mulailah dengan benar-benar membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari dosa-dosa hati, dari penyakit-penyakit hati, terutama sombong, terutama bangga diri, terutama takabur, karena sifat yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang hampir saja manusia yang memiliki sifat sombong tidak akan mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang paling mudah hari ini adalah ketika kita menyampaikan tentang masalah akhir zaman. Kenapa banyak manusia yang menolak? Kenapa banyak manusia yang tidak percaya? Barangkali di hati kita masih ada kesombongan yang bentuknya kita meremehkan orang yang menyampaikan sesuatu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kita menolak kebenaran karena kita menolak orang yang menyampaikan tentang kebenaran tersebut, karena kita pandang orang tersebut masih muda, masih kecil, orang tersebut kelihatannya tidak berilmu, ya, belajar dari mana nggak jelas, siapa ustadznya nggak jelas, siapa gurunya nggak jelas, kita nggak kenal, asing, ya, gharib, rajulun gharib, majhul, nggak dikenal. Sehingga begitu kita nggak kenal orangnya, kita pun menolak apa yang dia sampaikan tanpa terlebih dahulu mempelajarinya, mendengarkannya, mempelajarinya, menyimpulkannya. Seharusnya bagaimana? Ya, marilah kita belajar dari sirah Nabi Musa alaihissalam yang disebut dalam surah Al-Kahfi, dan kita tahu surah Al-Kahfi ini penuh pelajaran, penuh makna. Nanti kapan-kapan kita bahas insyaallah di waktu yang tepat. Mudah-mudahan dengan mengawali kita membaca Al-Fatihah dan maknanya, kita semakin dekat dengan Allah SWT dan dekat dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat berhari Jumat. Taqabbalallahu minna wa minkum.